Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laudin Bepokuma dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2422211023. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan dampak penebangan hutan terhadap ekosistem di Indonesia. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrat Kongo. Hutan di Indonesia mencakup 92 juta hektar atau sekitar 50% dari total luas daratan negara ini. Hutan-hutan tersebut tersebar di berbagai pulau mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga pulau-pulau kecil lainnya. Keberadaan hutan yang luas ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik. Namun dalam beberapa dekade akhir, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa laju deforestasi yang mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 462.000 hektar hutan per tahun dalam periode 2017 sampai 2019. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Namun tetap menjadi perhatian serius mengingat dampak yang ditimbulkan sangat signifikan. Penebangan hutan yang tidak terkendali telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan primer yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang sangat tinggi. Aktivitas penebangan hutan di Indonesia didorong oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Permintaan global terhadap produk kayu, pulp, kertas, dan yang terus meningkat menjadikan salah satu pendorong utama eksploitasi hutan. Selain itu, konversi lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi besar terhadap laju deforestasi. Tekanan ekonomi dan kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah menjadi alasan utama mengapa penebangan hutan sulit dihentikan, di mana kegiatan penebangan hutan tidak hanya berdampak hilangnya pohon-pohon, tetapi juga menimbulkan efek domino yang kompleks terhadap seluruh ekosistem hutan. Hutan tropis Indonesia merupakan ekosistem yang sangat kompleks dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Ketika hutan ditebang, tidak hanya pohon yang hilang, tetapi juga habitat berbagai spesies yang tumbuh dan hewan yang bergantung pada hutan tersebut. Hal ini menyebabkan terganggunya rantai makanan dan siklus-siklus alami yang telah berlangsung. Dampak penebangan hutan juga dirasakan secara global, terutama dalam konteks perubahan iklim, di mana hutan berperan sebagai penyerapan karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Ketika hutan ditebang, tidak hanya kemampuan penyerapannya yang berkurang, tetapi juga karbon yang tersimpan dalam biomasa pohon akan dilepaskan kembali di atmosfer. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan penebangan dan mempengaruhi dampak perubahan iklim global. Pemerintahan Indonesia telah menyadari urgensi masalah deforestasi dan mengambil berbagai langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Moratorium izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut, pembentukan badan khusus untuk mengamankan hukum di bidang kebutuhan, serta komitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca melalui program REDD, di mana merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan, namun implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Di sini kita akan membahas 3 poin utama terkait dampak penebangan hutan. Seperti yang ketahui, apa sih ekosistem di Indonesia? Di mana ekosistem di Indonesia ekosistem di Indonesia memiliki kekayaan ekosistem yang luar biasa dengan tingkat keanekaragaman hayati yang termasuk tinggi di dunia. Menurut Witan, Indonesia memiliki sekitar 17% dari total spesies yang ada di dunia, meskipun hanya menempati 1,3% dari luas permukaan bumi. Eh, Keanekaragaman ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan variasi iklimnya, mulai dari iklim, topografi, dan kondisi tanah yang beragam. Ekosistem hutan tropis Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe utama, yaitu tipe hujan tropis daratan rendah, tipe hujan tropis daratan rendah, hutan pegunungan, hutan mangrove, dan hutan musim panas dan hutan musim. Setiap tipe ekosistem ini memiliki karakteristik unik dan mendukung komunitas flora dan fauna yang berbeda-beda. Menurut Corlett menekankan bahwa ekosistem hutan tropis Indonesia memiliki struktur yang sangat kompleks dengan stratifikasi vertikal yang jelas, lapisan lapisan kanopi yang terbentuk oleh pohon-pohon tinggi menciptakan berbagai mikrohabitat yang mendukung kehidupan berbagai spesies. Lapisan endostory dan frost floor masing-masing memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda dalam hal intensitas cahaya, kelembapan, dan suhu, sehingga memungkinkan berbagai spesies untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan niche ekologi mereka. Kompleksitas struktur juga berkontribusi pada pentingnya produktivitas primer ekosistem hutan tropis di Indonesia. Pada poin yang kedua, yaitu di mana pentingnya keseimbangan ekosistem di Indonesia. Keseimbangan ekosistem di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan iklim global dan regional. Menurut PAN, hutan tropis Indonesia menyimpan sekitar 62 miliar ton karbon dalam biomasa dan tanah, yang merupakan salah satu cadangan karbon terbesar di dunia. Hutan-hutan ini berfungsi sebagai carbon sink yang menyerap karbon dioksida oleh atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpan dalam bentuk biomasa pohon, akar, dan bahan organik tanah. Selain itu, hutan juga mengatur siklus hidrologi dengan mengontrol aliran air, mencegah erosi, dan menjaga kualitas air. Transpirasi dari jutaan pohon berkontribusi pada pembentukan awan curah hujan yang tidak hanya penting untuk ekosistem lokal tetapi juga berpengaruh pada cuaca regional. Keanekaragaman hayati yang tinggi dalam ekosistem hutan Indonesia memberikan berbagai jasa ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Castanza, dia memperkirakan bahwa nilai jasa ekosistem hutan tropis secara 2007% hektar per tahun dalam nilai ekologi. Jasa-jasa ini meliputi regulasi iklim, purifikasi air, kontrol erosi, penyediaan habitat untuk berbagai spesies, dan sumber daya genetika untuk perkembangan obat-obatan dan tanaman pangan. Banyak spesies tumbuhan hutan Indonesia yang telah digunakan sebagai sumber obat tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat-obatan modern. Kehilangan keanekaragaman hayati akibat kerusakan ekosistem berarti hilangnya
potensi sumber daya yang belum tergali untuk kepentingan manusia. Peran ekosistem hutan juga dalam menjaga keseimbangan siklus nutrisi juga sangat fundamental, di mana uh, hutan tropis memiliki siklus nutrisi yang sangat efisien. eh, di mana nutrien yang terkandung dalam daun dan bahan organik yang jatuh ke lantai hutan dengan cepat didekomposisi oleh mikroorganisme dan diserap kembali oleh akar-akar pohon, sehingga sistem ini memungkinkan hutan untuk mempertahankan produktivitas yang tinggi meskipun banyak tanah hutan yang tropis yang mempertahankan. Sistem ini memungkinkan hutan untuk mempertahankan produktivitas yang tinggi meskipun banyak tanah hutan tropis yang relatif miskin hara. Keseimbangan siklus nutrisi ini juga berperan dalam menjaga kesuburan tanah dan mencegah terjadinya pencucian nutrisi yang dapat menyebabkan degradasi lahan. Ekosistem hutan di Indonesia juga berperan sebagai penyangga terhadap berbagai bencana alam. Hutan berfungsi sebagai spons raksasa di mana mampu menyerap air hujan dan melepaskan secara perlahan, sehingga mengurangi risiko banjir dan menjaga ketersediaan air di musim kemarau. Sistem akar pohon yang kompleks membantu meningkatkan tanah dan mencegah longsor, terutama di daerah pegunungan. Hutan mangrove juga Hutan mangrove di pesisir pantai berperan sebagai benteng alami dalam melindungi wilayah daratan dari abrasi, tsunami, dan badai. Kehilangan ekosistem hutan juga berarti hilangnya perlindungan alami ini, sehingga yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu dampak penebangan hutan terhadap ekosistem di Indonesia. Penebangan hutan di Indonesia menyebabkan fragmentasi habitat yang sangat mengurangi bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Menurut Lauren, bahwa fragmentasi hutan di Indonesia telah menyebabkan penurunan populasi berbagai spesies flora dan fauna, khususnya mamalia besar dan burung yang memerlukan wilayah jelajah yang luas. Fragmentasi menciptakan pulau-pulau kecil hutan terisolasi sehingga menghambat perpindahan genetik antar populasi dan meningkatkan resiko kepunahan lokal. Efek tapi yang terjadi pada perbatasan antara hutan yang tersedia dengan lahan terbuka mengubah kondisi mikroklimat yang meningkatkan suhu dan mengurangi kelembapan, sehingga spesies yang sensitif terhadap perubahan lingkungan tidak dapat bertahan hidup. Konsekuensinya, banyak spesies yang endemik di Indonesia yang terancam punah, termasuk orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Indonesia yang populasinya termasuk sedang menurun drastis. Kerusakan siklus hidrologi merupakan dampak serius lain dari penebangan hutan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Hilangnya tutupan hutan yang menyebabkan perubahan drastis dalam pola aliran air dan evapotranspirasi tanpa kanopi pohon yang mengintercepi curah hujan dan sistem akar yang menyerap air, di mana lahan bekas penebangan mengalami peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi sungai. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas air, tetapi juga meningkatkan risiko banjir, di mana di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, perubahan pola hidrologi ini juga mengaruhi ketersediaan air bagi komunitas tumbuhan dan hewan yang tersisa, sehingga mengganggu
regenerasi alami hutan dalam proses suksesi ekologi. Penebangan hutan juga berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim global. Menurut Harris, Indonesia merupakan salah satu kontribusi emisi karbon terbesar di dunia, di mana akibat deforestasi dan degradasi hutan ketika hutan ditebang, karbon yang tersimpan dalam biomasa pohon dan tanah dilepas ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida, sementara kemampuan hutan untuk menyerap karbon hilang. Maka menurut Margono, dia mencatatkan bahwa Indonesia kehilangan 6,6 juta hektar hutan primer antara tahun 2000 sampai 2012, di mana dengan emisi sekitar 0,5 sampai 0,67 gigaton karbon dioksida per tahun. Pelepasan karbon ini tidak hanya memperburuk masalah global, tetapi juga mengubah pola cuaca regional, termasuk perubahan pola cuaca curah hujan yang memengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan air. Dampak perubahan iklim ini menciptakan siklus feedback negatif yang semakin mempersulit upaya restorasi hutan dan pemulihan ekosistem yang telah rusak. Kesimpulannya, bahwasannya penebangan hutan di Indonesia telah menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap keseimbangan ekosistem nasional dan global. Hutan di Indonesia merupakan salah satu eh, ekosistem terkaya di dunia, dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana kini menghadapi ancaman serius akibat laju deforestasi yang masih tinggi. Fragmentasi habitat yang diakibatkan oleh penebangan hutan telah menyebabkan penurunan drastis terhadap populasi berbagai spesies endemik yang terancam punah, termasuk orangutan, harimau Sumatera, dan gajah. Selain itu, kerusakan siklus hidrologi akibat hilangnya tutupan hutan telah meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor, serta menurunkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Dampak penebangan hutan juga dirasakan secara global melalui kontribusinya terhadap perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia akibat pelepasan karbon dari biomasa hutan yang ditebang. Hilangnya fungsi dari berbagai penyerap karbon memperburuk dampak pemanasan global dan mengancam stabilitas iklim di dunia. Kerusakan ekosistem hutan juga berarti hilangnya berbagai jasa ekosistem yang sangat berharga, termasuk regulasi iklim, purifikasi air, kontrol erosi, dan sumber daya genetik untuk pengembangan obat-obatan. Kompleksitas dampak ini menunjukkan bahwa penebangan hutan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan keamanan yang memerlukan penanganan yang serius dan terintegrasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya bawakan semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi fisabilillah wa astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.